Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Martianingsih, NIM 106, dan teman saya Agustian Arifin, NIM 102. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi bank sampah sesuai dengan job desk masing-masing. Yang diawali dengan saya akan mempresentasikan sedikit codingan dari aplikasi bank sampah. Yang pertama, pada bagian menu informasi terdapat dua menu, yaitu organik dan anorganik, yang ada di activity organik. Nah, activity organik ini terdapat gambar, kemudian ada form ini isinya nanti akan untuk user mengisi berapa kilo sampah yang akan disetorkan. Kemudian ada button hitung, dan juga yang paling bawah itu ada total harga. Nah, untuk anorganik ini isinya sama aja, untuk tampilannya sama. Kemudian masing-masing activity ini menggunakan Java, organik dan anorganik. Itu codingannya juga hampir sama, bedanya hanya pada proses perkaliannya. Kalau organik itu dikalikan dengan 1.500, jadi sampah organik itu per kilonya harganya 1.500, sedangkan untuk sampah anorganik itu per kilonya 2.500. Selanjutnya ada custom list view. Nah, custom list view yang terdapat pada menu store itu isinya ada daftar dari bank sampah yang ada di Jogja, yang ada di aplikasi. Nah, itu ada tampilan image menggunakan circle image view, kemudian ada deskripsi dengan text view. Nah, deskripsi dari bank sampahnya. Kemudian untuk custom list view ini juga menggunakan Java, script Java dengan nama store di sini. Nah, untuk yang pertama di sini ada nama bank sampah. Nah, bank sampah ini yang telah kita masukkan ke dalam codingan ya, di drawable. Nah, ini. Kemudian ada nama bank sampahnya. Baru di sini ada deskripsi dari bank sampah. Seperti itu. Selanjutnya maps, activity maps. Nah, activity maps ini digunakan untuk menampilkan titik dari bank sampah yang ada di daftar. Nah, untuk activity maps ini untuk tampilannya, karena kita hanya akan menampilkan Google Maps-nya di aplikasi kita. Nah, itu tidak perlu ada tampilan ya. Nah, selanjutnya itu kita gunakan Maps Activity. Sebelum menggunakan Maps Activity sebagai codingan script Java, terlebih dahulu saya mendaftar pada Google API. Nah, di sini menggunakan Maps API Web. Nah, telah saya daftarkan. Nah, untuk kode ini nantinya akan digunakan untuk membuat maps kita. Nah, kode API itu di copy atau disalin pada Android Manifest. Nah, pada bagian ini metadata, kemudian pada bagian value. Nah, itu kodenya disalin di sini. Itu untuk membuat maps. Selanjutnya yang JavaScript Javanya. Nah, karena saya akan menentukan titik-titik dari bank sampah, saya gunakan garis lintang dengan titik koordinat masing-masing dari bank sampah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agustian Arifin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan job desk yang saya kerjakan pada tugas akhir pemrograman mobile. Di sini terdapat pada bagian home terdapat 4 pilihan. Pada bagian tampilan awalnya yaitu kontak, informasi, store, dan map. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya kerjakan. Yang pertama itu di bagian kontak. Yang bagian kedua adalah bagian login admin. Kemudian bagian ketiga adalah bagian database.
dan juga pada bagian store. Pada bagian store ini adalah gabungan yang saya kerjakan dengan teman kelompok saya, yaitu Reza Martianingsi yang sudah tadi presentasi sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian kontak terlebih dahulu. Pada bagian kontak terdapat 3 pilihan, yaitu telepon, pesan, dan website. 3 pilihan ini akan bekerja ketika nanti programnya di running. Ketika button telepon ini ditekan, maka akan dilarikan ke tampilan telepon di handphone, dan juga menampilkan nomor yang sudah tertera di activity-nya. Kemudian pada bagian pesan juga hampir sama, dilarikan juga ke bagian pesan dan nomor tujuannya yang tertera di activity Java-nya. Kemudian bagian website dilarikan ke website bank sampah. Di sini karena kami tidak mempunyai websitenya, di sini kami alihkan ke Facebook saja, Facebook bank sampah nanti. Kemudian selanjutnya pada bagian login. Kurang lebih untuk tampilan loginnya seperti ini. Terdapat 2 edit text atau 2 inputan nanti. Di sini ada username dan password. Ketika admin memasukkan username dan password yang tertera dalam activity login, maka nanti akan dilarikan ke main activity. Di sini saya masukkan dengan username admin dan passwordnya admin123. Ketika nanti berhasil dicek benar dengan username dan passwordnya, maka akan dialihkan ke main activity. Namun ketika password atau username-nya salah, maka akan muncul alert dialog, yaitu user atau password Anda salah. Kemudian ada seperti button retrieve atau ulang. Selanjutnya pada bagian main activity. Pada main activity di sini terdapat satu button, yaitu satu button untuk tambah data, dan ada list item menampilkan data yang ketika user inputkan maka akan masuk ke bagian admin main activity di sini. Kemudian pada bagian ini admin bisa melakukan update dan juga bisa melakukan lihat data atau read. Untuk tampilan update-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 2 button juga. Button pertama itu back untuk kembali ketika tidak jadi untuk melakukan update pada data. Kemudian bagian update adalah untuk menyimpan hasil yang telah diupdate sebelumnya. Kemudian di sini adalah bagian tampil data atau read data. Di sini juga hampir sama. Ada satu button, yaitu button back, hanya untuk melihat data saja. Baiklah, saya akan langsung saja untuk merunning programnya di handphone. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hasil programnya. Di sini untuk bagian kontak, ketika kita klik telepon, maka akan dialihkan ke menu telepon di handphone. Seperti ini dengan tampilan nomor yang tertera tadi. Terus pada bagian pesan juga hampir sama dengan nomor tujuan yang sama, dan di sini dialihkan ke pesan. Kemudian pada bagian website, di sini akan menuju ke web browser dan ke URL facebook.com.
Kemudian pada bagian store, di sini sebenarnya yang bagian ini adalah bagian yang dikerjakan oleh partner saya, teman kelompok saya, yaitu Reza. Namun kemudian pada bagian activity-nya, pada bagian button-nya di sini adalah bagian job desk saya. Ketika diantar, di sini ada tampilan isi form. Di sini coba saya masukkan nomor seperti ini, terus namanya, kemudian banyak setorannya 1 kilo, totalnya 1.500, kemudian alamatnya kemudian klik simpan. Terus di bagian selanjutnya adalah di bagian dijemput di sini. Di sini pada bagian jemput adalah untuk menuliskan alamat dari user, karena akan dijemput oleh petugas bank sampah mobilenya, bank sampahnya. Di sini saya akan masukkan misalkan Jalan Kemala, kemudian kirim. Maka di sini akan dialihkan ke bagian WhatsApp pada bagian pesan baru atau menulis pesan baru. Di sini karena saya belum mencatat nomor dari bank sampah, di sini misalkan saya namanya Reza Gunung Kidul di sini, yaitu nomor partner saya. Di sini saya klik. Kemudian akan muncul pesan yang telah kita klik, kemudian tinggal tekan kirim. Selanjutnya pada bagian login. Di sini ada di samping kanan bank sampah mobilnya ada pilihan menu, yaitu home dan admin. Pada bagian admin di sini seperti tertera di Java-nya, di activity Java-nya. Kemudian masuk. Di sini terdapat 3 tampilan. Yang pertama adalah nama saya, kemudian yang kedua adalah nama yang barusan saya inputkan pada bagian store diantar tadi. Kemudian ada nama Reza Martia. Di sini bisa terdapat fitur CRUD, yaitu di sini ada lihat data, kemudian update data. Di sini saya akan mencoba merubah alamat dari data RNIEGA. Pulau Paradas berganti dengan Marley. Kemudian klik update. Kemudian ada tampilan TOAS berhasil. Coba dicek lagi datanya apakah berhasil diganti. Datanya ternyata berhasil diganti. Kemudian delete data, hapus data. Maka akan terhapus juga. Kemudian di sini ada bagian home, yaitu kembali ke home awal. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi bank sampah berdasarkan job desk saya. Yang pertama job desk saya itu ada informasi. Pada button informasi terdapat 2 button, yaitu organik dan anorganik. Informasi ini digunakan untuk user mengetahui berapa sih harga sampah yang akan disetorkan per kilogramnya berdasarkan jenis sampahnya. Misal sampah organik. Kita hanya tinggal memasukkan berapa kilogram sampah organik yang akan kita setor.
Kemudian kita tekan tombol hitung, baru harga totalnya akan muncul pada total harga di bawah sini. Untuk sampah organik itu per kilogramnya 1.500. Langsung saja kita coba. Misal 2 kg sampah yang akan kita store. Tekan tombol hitung, maka total harga akan muncul pada bagian bawah ini. Misal kita ganti menjadi 7, kita hitung, maka total harga dari 7 kg sampah organik yaitu 10.500. Untuk button anorganik ini fungsinya sama dengan organik, yang membedakan hanyalah harga dari sampah anorganik. Sampah anorganik ini per kilogramnya 2.500. Langsung saja kita coba. 2. Untuk 2 kg sampah anorganik, total harganya itu adalah Rp5.000. Kita ganti menjadi 5. Kita hitung. Untuk 5 kg sampah anorganik, total harganya itu adalah Rp12.500. Selanjutnya menu setor. Seperti yang dijelaskan oleh Agustian Arifin, menu setor ini dikerjakan oleh kami berdua. Pada bagian list view atau menu pertama pada menu setor, itu adalah job desk saya. Pada bagian ini terdapat daftar bank sampah yang telah dimasukkan pada codingan di Android Studio pada bagian Java tadi. Untuk tampilannya terdapat foto, nama bank sampah, kemudian ada alamat dari bank sampah. Kita hanya tinggal memilih salah satu dari bank sampah dengan cara mengkliknya. Nah, maka dia akan menampilkan halaman dengan 2 button diantar dan dijemput. Untuk diantar dan dijemput itu adalah bagian dari job desk Arifin atau Agustian Arifin. Misal kita pilih bank sampah Wimalandaru. Nah, kegunaan dari menu informasi itu bisa kita gunakan pada bagian ini, pada bagian diantar. Saat mengisi form, kita akan mengisikan berapa banyak setoran sampah yang akan kita setorkan per kilogramnya, berapa. Kemudian total harganya kita masukkan ke sini. Misalkan tadi kita masukkan setor untuk sampah organik 2 kg itu harganya 3.000. Nanti kita tinggal masukkan saja di sini 2, kemudian totalnya itu 3.000. Seperti itu, tinggal kita simpan. Kemudian back. Untuk yang lainnya itu sama aja, jadi kita hanya tinggal memilih bank sampah mana yang akan kita tuju. Kemudian ada menu maps. Pada menu maps kita ditunjukkan langsung ke maps yang ada di aplikasi bank sampah kita. Maps ini yang kita gunakan, yang kita buat dengan menggunakan Google API tadi, API. Untuk mengetahui nama dari bank sampah yang ada di titik-titik koordinat ini, kita tinggal mengklik saja titik koordinat, maka nama bank sampah akan muncul. Setelah kita mengklik salah satu dari koordinat bank sampah ini, akan muncul 2 button pada bagian pojok kanan bawah. Button ini masing-masing akan menunjukkan langsung lokasi koordinat dari bank sampah di Google Maps atau aplikasi Google Maps yang ada pada HP kita. Misal buttonnya sebelah kanan, nah, dia akan berfungsi menunjukkan titik koordinat dari bank sampah kita tadi di Google Maps yang ada di HP kita.
Misal bank sampah Simul. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut jarak yang harus kita tempuh dari rumah kita atau lokasi kita saat ini dengan bank sampah yang kita pilih, kita dapat menggunakan tombol bagian kiri untuk menunjukkan lokasi. Nah, di sini adalah titik lokasi kita saat ini kita berada. Kemudian pada bagian ini adalah titik koordinat dari bank sampah yang telah kita pilih tadi. Jadi kita tinggal pilih mulai jika kita ingin mengantarkan sendiri atau menyetorkan sendiri sampah kita. Seperti ini. Jadi, kita dapat mengetahui bank sampah mana yang dekat dengan lokasi kita saat ini. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.